wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Melsa Risman Nur Haryani dari Spul MPLB 1. Saya di sini mau podcast tentang perkembangan manajemen perkantoran di era digital. Nah, saya di sini nggak sendiri, saya bareng sama teman kelas saya, panggil aja ya. Silakan. Halo, sebelumnya kenalin ya, nama aku Fani Cahaya Permata. Di sini aku sama Melsa mau podcast tentang perkembangan manajemen perkantoran di era digital. Pindahin. Menurut kamu, apa sih perkembangan di manajemen perkantoran di era digital? Kalau di era yang serba digital ini kan sebenarnya banyak peluang bisnis dan yang bisa dilakukan dari rumah juga. Ya. Karena jadi nggak bisa dengan mudah menuduh orang yang diam di rumah namun berpenghasilan disangkut pautkan dengan pesugihan atau hal lain. Ya. Karena juga sederet pekerjaan yang dilakukan di rumah tuh sebenarnya juga enak ya, karena kan jadi bisa meluangkan waktu buat keluarga juga, karena kan kita kerjanya di rumah nih, tapi nggak harus di rumah juga, kita juga bisa kalau misalnya ke kantor. Jadi itu gimana sendirinya aja, gimana pendapat sendiri juga. Nah, teknologi digital juga telah menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Nggak cuma itu sih, kemudahan dan lingkungan kerja yang lebih fleksibel menjadi pilihan lapangan pekerjaan yang lebih menarik gitu. Nah, jenis pekerjaan yang biasa dilakukan di rumah itu pertama ada freelance. Pekerjaan ini dibayar sesuai apa yang kita kerjakan secara online gitu. Lebih uniknya, pemberi pekerjaan juga bukan cuman orang lokasi saja. Freelance juga bisa mendapatkan pekerjaan dari luar negeri. Contoh pekerjaan freelance diantaranya desainer, copywriter, animator, hingga video editor. Karena sekarang kan banyak banget ya konten kreator gitu di era TikTok, Instagram. Karena kan sekarang lagi banyak TikTok-TikTokan gitu ya. Nah, terus yang kedua juga ada e-commerce. Selama sambungan internet memadai, orang bisa dengan mudah melakukan bisnis e-commerce di rumah. Ya gampang lah, kayak barang-barang yang dapat dijual lewat segala jenis platform kayak Shopee, TikTok Shop, Tokopedia kan sekarang banyak ya. Tokopedia kan lagi disangkutin kan sama TikTok kan. Ya. Jadi kita bisa belanja lewat TikTok tapi disangkut juga ke lewat Tokopedia. Terus ada juga konsultan. Nah, konsultan ini sebenarnya juga masuk ke jurusan kita, manajemen perkantoran layanan bisnis, karena guru jurusan kita juga kebetulan konsultan ya. Jadi kalau kita mau masuk kerja, kita kan ada tes dulu. Nah, sebagai konsultan ini, pekerjaan konsultan gak harus lewat pertemuan langsung bersama klien, interaksi. Nah, interaksi dengan klien kini juga bisa dilakukan dari jarak jauh, kayak seperti Zoom atau video call ya, atau dan Google Meet atau dan lain-lain. Terus konten kreator yang tadi aku bilang, konten kreator bisa membuat konten yang dilakukan di mana aja. Jadi kayak kita nge-vlog sehari-hari kan orang lo menarik ya, terus viewersnya juga bisa banyak. Nah, terus dari viewers itu kita dari TikTok tuh kita bisa penghasilan uang yang lebih besar. Jadi ya kayak freelance lah, kerja di rumah gitu loh. Nah, kayak di YouTube kita kan nge-vlog ya, kayak YouTuber gitu, kayak Ria Ricis lah, siapa lagi yang orang Korea itu loh yang masuk Islam itu, Daehoon. Nah, itu kan selebgram. Nah, kalau misalnya kalian pengen jadi selebgram Instagram gitu, kalian tuh kayak harus sering-sering upload video tentang kegiatan kalian. Jadi bikin orang lain itu tertarik gitu sama apa yang kita udah buat gitu loh. Terus ada trader saham, investor, hingga pialang saham. Seorang trader dan investor bisa memantau pasar keuangan dan melakukan transaksi jual beli di aset manapun ia berada, bahkan dari rumah sekalipun. Jadi kita bisa misalnya aku nih mau transfer ke Melsa tapi aku nggak pegang uang cash dan adanya cuma uang di digital di HP. Sekarang kan ada BRI Link atau bukan BRI Link,
ada pokoknya di HP BCA, BRI kan itu banyak ya sekarang, apalagi ada aplikasi Dana, GoPay, OVO, itu kan banyak ya. Terus juga ada pengajar hingga penerjemah, maksudnya tuh pembelajaran secara online semakin umum dilakukan sejak pandemi COVID-19, karena kan kemarin kita COVID-19 tuh kita daring ya, selama itu daring. Nah, jadi para pengajar atau guru pun bisa membagi ilmunya lewat internet. Sekarang kan banyak ya di YouTube juga yang ngajarin tentang matematika lah, Inggris lah, ataupun manajemen perkantoran sekalipun. Nah, hal ini merupakan peluang kerja yang besar untuk dilakukan meski hanya dari rumah. Jadi buat aku, perkembangan manajemen perkantoran, layanan bisnis, apalagi di era digital ini sangat maju sih, soalnya kita bisa jadi kerja di rumah dimanapun itu, meluangkan waktu kapanpun itu buat keluarga juga. Jadi kita sambil kerja bisa melakukan aktivitas lainnya. Jadi kayak kita lagi kerja tapi kita lagi ngumpul. Nah itu gak apa-apa, apalagi freelance, karena freelance ini sangat mudah didapetin. Dan juga udah banyak sih yang coba-coba buat jadi freelance. Aku lihat di Instagram juga banyak banget yang jadi freelance. Jadi buat aku gak apa-apa sih, era digital ini sangat maju. Cuman ya mungkin jadi kecanduannya, sisi negatifnya kecanduan handphone, gak bisa lepas dari handphone. Apalagi sekarang zaman anak kecil kan udah bisa main handphone, buka YouTube sendiri, buka HP pun bahkan sendiri ya, apa-apa udah bisa sendiri. Nah mungkin buat aku, menurut aku gitu ya, di era digital tuh manajemen perkantoran layanan bisnis di era digital tuh ya seperti itu. Udah, mungkin cukup sekian podcast dari kita. Karena gak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, karena kita juga masih baru ya belajar kayak gini. Ini juga kebetulan tugas dari guru jurusan kami, manajemen perkantoran layanan bisnis, kepada Hadian yang terhormat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.